إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita mendengarkan kisah-kisah yang menakjubkan dari orang-orang terdahulu, dari kalangan ulama ahli ibadah rahimahumullah ta'ala, bagaimana mereka sangat khusyuk ketika sedang melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah ibadah sholat. Ada sebuah kisah yang masyhur, yang cukup sering kita dengar, yaitu terkait seorang sahabat yang pada malam hari menjaga Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari peperangan. Ketika itu sahabat yang mulia ini sedang melaksanakan sholat malam, berjaga-jaga menjaga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Ketika sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ada seorang musuh yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah karena istrinya tertawan, termasuk daripada tawanan perang yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka suami yang kafir ini mengintai sahabat yang sedang melaksanakan sholat malam. Ketika sedang melaksanakan sholat malam, si kafir ini memanahkan busur panah, kemudian menancap di tubuh salah seorang sahabat tersebut. 3 kali dia mengulangi memanah busur panahnya sampai seorang sahabat ini terjatuh karena darahnya habis. Maka sahabat yang lain bertanya, "Wahai sahabatku, mengapa engkau tidak mengatakan, tidak membangunkan aku ketika ada yang memanahmu?" Maka sahabat ini mengatakan, "Saya tidak ingin memutuskan bacaan Al-Quran yang sedang saya baca." Ketika itu sahabat ini membaca surah Al-Kahfi. Sahabat yang mulia ini membaca surah Al-Kahfi, kemudian jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari kisah yang mulia ini bisa kita ambil sebuah faedah, yaitu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sampai pada level sekhusyuk itu ketika sholat dipanah tidak terasa sakitnya. Bagaimana mungkin sampai derajat tersebut? Ternyata setelah digali, hal itu tidak mustahil untuk kita rasakan, karena itu semua sebenarnya bersumber dari hati kita, bersumber dari kebersihan hati kita. Sampai derajat mana, sebersih apa hati kita, maka sekhusyuk itulah kita akan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi kita Muhammad SAW pernah menuturkan, ketika Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya tentang perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, dan juga perkara-perkara yang syubhat atau rancu. Nabi mengakhiri hadisnya dengan sabda beliau, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat atau idza saluhat, jika segumpal daging itu baik, saluhal jasadu atau salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya itu baik. Dan sebaliknya,
Wa idza fasada jasadu kullu. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga ikut rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itu dinamakan dengan hati. Ini yang sering kita dengar. Sebagian mengatakan dengan jantung. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini akan kami sebutkan dua tips agar kita segera mendapatkan hati yang bersih. Dua tips ini tentunya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Tips yang pertama adalah mari kita turunkan ego dan hawa nafsu kita untuk memaafkan kesalahan orang lain atau untuk meminta maaf dari kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain. Apabila kita mampu melaksanakan dua hal ini, meminta maaf atas kesalahan kita, karena tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Meminta maaf, kita turunkan ego kita, hawa nafsu kita. Atau yang kedua, kita turunkan hawa nafsu dan ego kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Siapa saja yang mampu mempraktekkan dua sifat ini, maka pastikan dia akan segera mendapatkan kelonggaran hati. Pastikan dia akan segera mendapatkan kelapangan jiwa. Hati yang bersih itu tandanya adalah jiwanya lapang. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan tentang doa Nabi Musa ketika ingin menasihati Fir'aun. Yang pertama kali adalah Rabbis shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah jiwaku. Karena orang yang hatinya tidak lapang tidak akan mampu menanggung perkara-perkara besar. Dia akan sedih, dia akan stres ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang agung. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Mengapa? Tips yang pertama yang kami sebutkan adalah memaafkan atau memberi maaf kepada orang lain. Karena hidup ini tidak mungkin keluar dari dua sikap ini. Pertama, kita sering berbuat kesalahan, baik itu kepada Allah atau kepada sesama manusia. Yang kedua, pasti ada manusia yang juga berbuat salah kepada kita. Maka segera kita memiliki sikap ini agar kita segera mendapatkan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang longgar. Ikhwatal iman, sebagai contoh, di dalam Al-Quran surah An-Nur disebutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh salah seorang kerabatnya yang bernama Mistah bin Uthathah. Ketika itu Mistah bin Uthathah ikut andil di dalam memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan hadithatul ifki, fitnahan yang sangat keji, yaitu memfitnah ibunda kita Aisyah dengan tuduhan zina. Maka Abu Bakar sebagai manusia biasa spontan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Uthathah. Karena Mistah bin Uthathah adalah salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq yang fakir, yang memerlukan bantuan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq sejak kejadian itu mengatakan, saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah bin Uthathah. Ini adalah pandangan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala, pandangan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wal ya'fu wal yasfah. Ayatnya cukup panjang, kita potong wal ya'fu wal yasfah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfah. Maafkan. Wal yasfah, lapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maukah kalian diampuni oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman, setelah mendengar firman ini, Abu Bakar As-Siddiq spontan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan lagi menyetop, saya tidak akan lagi berhentikan nafkah saya kepada Mistah bin Uthathah, karena aku ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memaafkan dan berlapang dada, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, jika kita lihat ayat yang mulia tadi, Allah menambahkan wal yasfah, maafkan dan lapang dadalah. Mengapa? Karena banyak orang mudah memberikan maaf tapi tidak berlapang dada. Banyak orang mudah memberikan maaf
tapi hatinya belum plong, belum lapang dada. Makanya Allah menyebutkan wal yasfahu, setelah memaafkan tidak akan sempurna kalau tidak ditambahi dengan yasfahu, yaitu berlapang dada. Itu kalimat sebagai contoh. Banyak orang atau misalnya si A, saya maafkan kamu si B, tapi tolong ya si B, kamu tolong keluar dari Kalimantan, jangan lagi saya melihat kamu lagi, saya tidak mau lihat wajah kamu. Saya maafkan kamu, tolong jangan lagi bermajlis dengan saya, tolong jangan lagi kamu bertemu saya. Ini artinya dia memaafkan tetapi dia belum berlapang dada, sehingga memaafkan yang belum sempurna. Karena orang yang memaafkan seperti tidak ada terjadi apa-apa lagi. Nol. Ini orang yang memaafkan dan berlapang dada. Kalimat azza Allah wa iyyakum jami'an. Inilah tips yang pertama. Mungkin terlihat mudah bagi yang bisa mengatur hawa nafsunya. Bukan hawa nafsunya yang salah, karena setiap manusia diberikan hawa nafsu. Bahkan Nabi pun diberikan hawa nafsu. Yang salah adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tips yang kedua agar kita segera mendapatkan hati yang bersih adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sirriyah, yaitu ibadah-ibadah yang tersembunyi. Ada ibadah-ibadah jahriyah yang tidak mungkin disembunyikan, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang afdal adalah dilaksanakan di dalam masjid secara berjamaah. Tidak mungkin sholat 5 waktu sendiri-sendiri dengan alasan ini adalah ibadah sirriyah. Yang paling afdal adalah melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid secara berjamaah. Maka sholat 5 waktu termasuk dalam ibadah jahriyah yang dilaksanakan secara terang-terangan. Ada ibadah sirriyah yang bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan. Seharusnya kita lanjutkan pada bulan-bulan setelahnya. Jangan sampai dosa ini menumpuk, kemudian berat lagi kita melaksanakan qiyamul lail. Pada bulan Ramadan Allah mudahkan kita, maka di bulan selain Ramadan, setelah Ramadan, kita jaga hati kita agar keringanan yang Allah berikan kepada hati kita pada bulan Ramadan tetap Allah anugerahkan kepada kita di setelah bulan Ramadan. Ini kalimat azan ya Allah. Di antara yang bisa kita laksanakan tadi adalah qiyamul lail, melaksanakan sholat malam secara sirriyah, bahkan istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu. Ini adalah ibadah-ibadah yang dapat menghidupkan hati kita, segera membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah sedekah sirriyah, sedekah secara tersembunyi-sembunyi. Namun bukan berarti sedekah secara terang-terangan tidak diperbolehkan, semuanya diperbolehkan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili, malam hari, wan nahari, siang hari, sirran secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan secara terang-terangan. Semuanya ada. Malam boleh berinfak di malam hari, berinfak di siang hari boleh, berinfak secara sembunyi-sembunyi boleh, berinfak secara terang-terangan juga boleh. Namun mari kita harus memiliki sedekah-sedekah sirriyah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan ada 7 golongan. Di antaranya yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking tersembunyinya. Ini adalah bahasa majaz atau qiyas. Sehingga ikhwan, orang yang melaksanakan ibadah-ibadah sirriyah ini, dia akan mudah untuk mendapatkan hati yang bersih, karena dia bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari ujub, bersih dari sombong dan lain sebagainya. Mari ikhwan azan ya Allah, kita laksanakan tips yang pertama dengan cara menurunkan ego kita, hawa nafsu kita. Kemudian kita laksanakan tips yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah sirriyah, tentunya dengan meninggalkan dosa-dosa sirriyah. Dosa-dosa sirriyah inilah yang sebenarnya membuat hati kita menjadi kelam. Dosa-dosa tersembunyi inilah yang membuat hati kita menjadi hitam. Sehingga
Salah satu cara untuk bersihkannya adalah mari kita lawan dosa-dosa itu dengan melaksanakan ibadah sirriyah. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.